Salam, selamat sore. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan membangun ibadah. Walau saat ini masih pandemi dan mungkin masih kita lakukan di rumah kita masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil dan masih online. Ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, mari kita minta tuntunan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur Bapa kami ucapkan kepadamu yang mana pada saat ini Tuhan kami masih Engkau beri kesempatan untuk membangun ibadah wanita. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan, baik berkat kesehatan maupun berkat-berkat napas hidup, berkat-berkat yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membangun ibadah wanita GKJW Cangkring Tuhan, kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan pimpin Tuhan, kiranya persiapkan hati kami Tuhan supaya kami dapat membangun ibadah dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, begitu juga Tuhan kami menyerahkan ruangan yang akan kami buat ibadah Tuhan, kiranya bersihkan dan jauhkan dari roh-roh jahat Tuhan yang akan mengganggunya Tuhan. Tuhan Yesus, demikian Tuhan, seru doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita menyanyikan KPJ nomor 2 ayat 1 dan 2, Allah Maha Suci. Ing pangibadah puniki agung kamulyanto ageng sepatuko kang nitaken jagat raya pinuji yang widi sing trio kawulang langsani dosa mugi angapunten sarta nucekaken temagesang kula ayem pinuja sang Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak membawa kesucian hati kami Tuhan, tetapi kami membawa setumpuk dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan perbuatan kami yang telah kami lakukan Tuhan, supaya kami layak menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Engkau bersihkan hati kami ini Tuhan, supaya kami layak menerima firman-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Diaken Marta Priscilla Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya diurapi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya apa yang disampaikannya Tuhan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Begitu juga Tuhan kami yang akan mendengarkannya Tuhan, kiranya juga persiapkan hati kami Tuhan, supaya dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami aturkan. Amin.
Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita sambut dengan memuji. Kita sambut firman Tuhan dengan memuji memakai KPJ nomor 205 ayat 1 dan 3, Sabdeng Allah Makarti. Sabdeng Allah Makarti, Radin salumah bumi, kita kan pinimbalan, tampi kawilujengan. Sabdeng Allah kang suci, lestari muasi, ngantos jagat kang peteng, nampi pepadang langgeng. Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengucap syukur sehingga pada saat ini kita boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Zakaria 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Penglihatan keempat, iman besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini putung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintahkan rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai judul renungan pada saat ini adalah pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ada cerita tentang seorang ibu memiliki anak-anak yang berusia masih balita. Mereka biasa bermain di luar rumah di atas rumput yang basah. Tidak lama kemudian, tubuh anak balita tersebut sudah penuh dengan lumpur. Demi kebaikan mereka dan kebersihan lantai rumah, sang ibu itu menanggalkan baju mereka di depan pintu rumahnya. Ibu itu menanggalkan baju mereka dan memandikan mereka yang masih balita itu supaya bersih dan menyelimuti mereka dengan handuk sebelum memandikan mereka. Mereka pun segera berubah dari kotor menjadi bersih dengan bantuan sabur, air, dan pelukan sang ibu. Seperti halnya kita semua, sebagai seorang ibu yang memiliki anak masih balita, seperti cerita, pasti akan melakukan hal yang sama, yaitu mengganti pakaian anak dari yang kotor menjadi yang bersih. Begitu pula halnya dengan dunia ini yang dipenuhi dengan kotoran. Kejahatan kian merajalela, pertikaian, peperangan, mewabahnya jenis penyakit yang aneh-aneh, nabi-nabi palsu, dan pengajaran-pengajaran sesat juga bermunculan di mana-mana. Justru inilah waktu bagi orang percaya untuk membersihkan diri dari segala kotoran yang ada. Seperti saat ini, kita telah memasuki masa Prapaskah, di mana masa Prapaskah adalah masa untuk berbenah diri bagi segenap manusia yang mengimani Kristus. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus bersikap tegas dalam membuat pilihan hidup. Dalam penglihatan yang diterima oleh Zakaria, kita melihat Yosua, sang imam besar, mengenakan pakaian kotor yang melambangkan dosa dan pelanggaran. Seperti yang tertulis dalam Zakaria 3 ayat yang ketiga, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Namun Tuhan menjadikannya bersih dengan menanggalkan pakaian kotor itu dan mengenakan pakaian yang baru kepadanya. Zakaria ayat yang ke-5. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, serban yang bersih dan pakaian yang baru itu menandakan bahwa Tuhan telah membuang dosa-dosa Yosua. Tidak hanya pakaian bersih yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Yosua, melainkan pakaian pesta yang mengartikan Yosua mendapat penghargaan yang sangat mulia di hadapan Allah. Dosa Yosua dan umat pilihan Tuhan telah jauh-jauh dibuang oleh Allah sejauh dari timur ke barat. Dosamu yang semerah kirmizi telah diubah seputih salju. Dan saudara melihat, setelah Yosua diampuni dan dimuliakan, ibu-ibu saudari yang dikasihi Tuhan, pakaian kotor Yosua yang diganti dengan pakaian pesta juga terjadi dalam diri kita. Kristus yang telah mengampuni dosa Yosua juga menghilangkan dosa kita. Kita juga dapat menerima pembersihan dari Allah saat kita terbebas dari pelanggaran kita melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sebagai hasil dari kematiannya di kayu salib, segala lumpur dosa yang melekat pada diri kita akan dibersihkan ketika kita menerima pakaian baru. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak lagi dikenal menurut pelanggaran yang telah kita lakukan, baik itu berbohong, iri, dengki, bergosip,
mencuri, atau yang lainnya. Tetapi kita dapat dikenal menurut identitas yang diberikan Allah kepada mereka yang dikasihinya, dipulihkan, diperbarui, disucikan, dan dibebaskan. Pakaian kotor Yosua yang diganti dengan pakaian pesta juga terjadi dalam diri kita. Dari kitab Perjanjian Baru menjelaskan apa yang terjadi pada saat Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Tuhan Yesus sendiri yang mengambil pakaian kotor dan mengenakan di tubuhnya, rela menanggung hukum yang mengancam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah kepada Allah untuk membuang semua pakaian kotor yang masih kamu kenakan, agar kamu juga dapat mengenakan pakaian baru yang telah disiapkannya bagi kamu. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, mintalah kepada Allah untuk membuang semua pakaian kotor yang masih kamu kenakan, agar kamu juga dapat mengenakan pakaian baru yang telah disiapkannya bagi kamu. Amin. Begitu indah firman Tuhan, kiranya menjadikan kekuatan iman percaya kami. Ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita mempersembahkan berkat yang dari Tuhan dengan menyanyi memakai KPJ nomor 421 ayat 1 dan 2, Uripku Pindho Pangidum. Ibu-ibu, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar dan kami rasakan pada saat ini Tuhan. Kiranya firman yang telah kami rasakan dan kami dengarkan ini Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga Tuhan, kami jangan sampai seperti orang yang telah mendengar dan mengetahui akan firman-Mu Tuhan, tapi masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang telah Engkau tanam di seluruh dunia Tuhan. Kiranya berkati segala kegiatan yang dilakukannya Tuhan. Berkati segala kegiatan yang telah diprogramkannya Tuhan. Terkhusus gereja kami Cangkring Tuhan, kiranya program-program
yang telah direncanakan Tuhan kiranya dapat dilakukannya dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Sidang Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta David Prasetyawan Tuhan, yang selaku Sidang Gembala kami Tuhan, kiranya berkati kesehatan Tuhan, berkati segala apa yang dilakukannya Tuhan, terkhusus berkatilah dalam pelayanannya Tuhan. Begitu juga Tuhan keluarga yang mendukungnya Tuhan, kiranya berkati kesehatannya Tuhan, juga berkati segala apa yang dilakukannya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para penutua dan diaken Tuhan yang membantu di dalam pelayanan Tuhan, kiranya berkati kesehatannya Tuhan, kiranya berkati apa yang dilakukannya Tuhan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sekarang masih pandemi Tuhan. Kiranya kami berdoa untuk Bapak Presiden sampai RT RW Tuhan, kiranya berkati kesehatan Tuhan, berkati apa yang dilakukannya Tuhan untuk memutuskan tali rantai penyebaran COVID-19 Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk para medis Tuhan, gugus tugas Tuhan, kiranya juga berkati kesehatannya Tuhan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya untuk Tuhan, untuk melakukan atau memutuskan tali rantai COVID-19 ini Tuhan. Di dalam bangsa dan negara kami Tuhan, masih belum selesai Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan singkirkan atau campur tangan Tuhan yang kami nantikan supaya bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya COVID-19 ini Tuhan dapat sirna di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia Tuhan, kiranya dapatlah kedamaian dan kesejahteraan kami di dalam bumi Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi Tuhan. Kiranya berkati kesehatan Tuhan, kiranya berkati kepandaian Tuhan, supaya apa yang dicita-citakannya dapatlah tercapai Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini pula kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang masih mencari pekerjaan Tuhan. Berilah ladang pekerjaan Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan dan menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang mencari jodoh Tuhan. Kiranya berilah jodoh yang sepadan dan seiman menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Kiranya berkati kesehatannya Tuhan di masa tuanya Tuhan. Kiranya hanyalah bersandar kepada Engkau saja Tuhan di masa tuanya ini Tuhan. Dan berilah roh kedamaian kepada orang tua kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan Tuhan yang telah kita kumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang telah mengumpulkan persembahan Tuhan, walau tidak imbang dengan berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatnya melalui pekerjaan-pekerjaan tangannya Tuhan, juga melalui apa yang dilakukannya Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, dan kehidupan kami selanjutnya hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, seru doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi KK nomor 104, Maras Wanita GKJW.
Ibu-ibu yang dikasih nama Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mohon berkat melalui hamba-Nya. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, demikian ibadah pada sore hari ini.